kita mengangkat tugas pelayanan pada malam hari ini. Kita meminta pertolongan dan Tuhan, kita berdoa. Di malam hari ini Tuhan, kembali kami datang bersyukur, berterima kasih karena Tuhan senantiasa bersama-sama kami berjalan begini. Antar sampai mereka tiba kata yang penuh selamat ini. Biarlah mereka juga dengan selamat bersama-sama kami menunggu keluarga mereka. Bapa di surga, hamba-hamba yang akan mengangkat tugas pelayanan. Engkau berkati, engkau berkati umat Tuhan, kekuatan, kesehatan. Biarlah dia boleh mengangkat tugas pelayanan itu ini. Bapa di surga, dari awal pertengahan sampai ibadah kami ini. Kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru kami. Amin. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Puji dan syukur kepada Tuhan, kita boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk bersama-sama berbagi duka, saling menguatkan dan saling menopang dalam ibadah penghiburan ketiga yang terkasih almarhum Bapak Pendeta Emeritus Konia Maluda STH. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua ibadah. Ibadah kita pada malam hari ini dalam ibadah penghiburan yang ketiga akan dipimpin oleh Bapak Ibu Pendeta-pendeta dalam lingkup Gereja Toraja Klasis Kalimantan Timur dan Tengah. Yang ketiga ungkapan bela sungkawa. Yang pertama akan disampaikan oleh Kerukunan Keluarga Seriti Rantai Damai, dan yang kedua akan disampaikan oleh Kerukunan Keluarga Base Sang Tempe. Yang keempat, ungkapan hati dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Antonius Maluda. Yang kelima, Natura. Yang keenam, penyampaian Majelis Gereja Toraja Jemaat Samarinda Baru. Dan yang Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah penghiburan yang ketiga pada malam hari ini, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak kekasih Joyce dan Glory. Kami persilakan. Menangis di bawah kakimu.
kepada Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Muria yang telah mempersembahkan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan mendengarkan ungkapan bela sungkawa dari klasis Pare-Pare yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yesaya Tulak. Kami persilakan. Solanasang, selama si kamu lantainan kamu susan tani manusia Solanasang. Bersemangat suatu nabena atau nape ite kami membantu untuk tema. Dulu jomai uparampo sabuku doang buku kada. Kalau katabe nak kalau kita bintu Solanasang kalau mesiman nak angga totongkon mau mata tema bongi ke tema. Bendana undak kelei sampulapa pembongan batu gereja 5 cabang kebaktian 2 klasis Pare-Pare 20 talu denominasi gereja iya biasa di Pokada Bama kota Pare-Pare na kasih tulusan na sang tolayan jo Pare-Pare di Sabu Kasto perampokan ni umparampo batingki solatodan lorioki nakuah kami batingki Mario Rioki Landi makarolong kiratui belan na malena tanpe inde ambe memboko tanga mesaile apa buat kali patumba tem di kala di apa tangala kita pulatongan tanga pak poreanta sudah dari maka demi saya puang mapau tang salah mamalikan yung pukada iti kada iya te bulan na iya te tomemboko taun na puang matua umpurai batung katapake pelayanan na jo Pare-Pare di emeritasi di Pare-Pare 9 bulan yang lalu susi kami pato kumua jo bang Pare-Pare apa susi mo ya pangato na puang kaburoan ato ming garaganta ang natuloy kombongan ni de sa Marinda mangkopalas tung kasangan na ang napabendang hindi banua nausok hindi inang tani kadanta toraya kumuha banua dini tuo buwana luka dini mate iya lukaya kenalam pa din banua jo Pare-Pare bay lari kaburu dio ya Pare-Pare pasusi mo ya susi tu kupukada walawan tung kasangan na saya na uwag kalay din tu kumbongan tu kupukada siya Santorayan yo Pare-Pare kupukada pukada panik siya kadang-kadang pagkatana laku trobalu siya laku anak tampona laber ka lakomintu kumala susi itu kupukada menina kumatang kita tulang tahunan tanpa korenta tulah dari maka dari saya puang mempautan salah-salah kamayan nambe tara na male salah male mulia sola puha Yesu lang na suruga ina sode-sodean dia mototu tanga siya lan kapatamanan ta Solanasang biasa yan na din tau katuangin di paritu di paritian na to sarani ta sarani tongan yan na mate kaya na sa paligwayan ni lang na suruga sola Yesu sa ngayon mo dito pagkatana karang pagkatabalu na isa kita untuk ipaglulong patalang sa magpalagro na po may kaukalong ka Yesu nasa Pare-Pare amang Pare-Pare dan Kaston Pare-Pare kaya natin menyampaikan tugas kita yang sedalam-dalamnya dan juga menyenangkan kepada keluarga dan kepada jemaat untuk tetap berpengharapan kepada Allah
di dalam Yesus Kristus yang sudah datang, sedang datang. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yesayatullah. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama masuk dalam ibadah. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Tuhan yang maha baik adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia, dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Dahulu, kini, dan untuk selama-lamanya. Kasih itulah pula yang akan menjadi kekuatan dan pengharapan bagi keluarga untuk meneruskan perjalanan hidup ini ke depan. Dan bagi kita semua, karena firman Tuhan berkata, maka rendahkan diri kalian di bawah tangan Allah yang kuat, supaya Dia meninggikan kalian pada waktunya. Lemparkan semua kekhawatiran kalian kepada Dia, karena Dia peduli kepada kalian. Dengan kasih, sidang jemaat undang bangkit berdiri. Penghiburan yang dikasihi Tuhan. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini.
menjadikan manusia sesuai dengan gambarnya, serupa dengannya, yakni supaya bisa berbicara kepada Allah dan merespon Allah dan mengasihi Allah dan untuk bersekutu dengan Allah. Itulah sebabnya Ia menciptakan manusia. Keberadaan manusia tentu telah diwarnai dengan banyak tragedi, duka cita, kekecewaan, dan kejahatan. Oleh sebab itu sungguh menghibur ketika kita tahu bahwa akan tiba waktunya kedukaan dan kehancuran berlalu. Dan Allah sendiri akan menghapus semua air mata kita. Pada saat itulah kita akan mengalami kebenaran yang telah disuratkan dalam kitab suci bahwa segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Berdiam dirilah sejenak dan telitilah hati kita. Jika ada kepahitan terhadap orang lain atau keinginan untuk membalas dendam, mintalah kepada Roh Kudus untuk membantu kita supaya tidak kalah terhadap kejahatan, tetapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Inilah litani realita manusia. Nun di bukit yang jauh tampak kayu salib.
Ki marupa taulang lino solamintu menonona pangindanan nasang ritelino paongian sangat duri dori suruga inan marendeng inan matontong sae lakona sesolapu anta Yesus bunga-bunga nakilino danga-danga lempangan gemelami natin koka Malayu tanga Allah. Indah dalam Yesus semakin ku rasakan, walaukah pergumulan hidupku. Sebab Yesus kekuatanku yang mengangkat bebanku. Dia beri aku kelegaan. Dan bila aku jatuh tak sampai terletak, tangannya menopangku selalu. Dengannya segala beban hilang berganti lega. Yesus, kaulah harapanku. Tak terbalas kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Yesus, penolong hidupku. Tak terbalas kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Yesus, penolong hidupku. Dengarkan di tengah-tengah ibadah penghiburan pada saat ini. Tapi sebelumnya mari kita minta kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Seperti rusa merindukan air, jiwa kami merindukan Engkau. Rindu untuk disegarkan, rindu untuk dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Tapi sebelum kami mendengar akan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan akan menolong kami semua, memampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mengerti dan paham apa maksud firman-Mu bagi kehidupan kami semua. Hamba-Mu, Bapak Pendeta Markus Laklang, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu hanya mengandalkan kekuatan, karena kami semua telah siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kurang yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka bahagian firman Tuhan yang akan menjadi firman penghiburan bagi keluarga dan kita semua pada malam ini dari Injil Lukas pasal 2 ayat 25 hingga ayat yang ke-32. Injil Lukas pasal 2 ayat 25 hingga ayat yang ke-32. Firman Tuhan demikian. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh,
yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa-bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Itulah firman Tuhan yang kita baca dan yang akan kita renungkan pada saat ini. Dan dikuatkanlah segenap keluarga, bahkan kita semua, jika kita memahami apa arti dan maksud segala peristiwa yang kita alami pada malam ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, cukup banyak yang hadir dan masing-masing mencari tempat duduk. Itu bertanda bahwa kecintaan kita kepada almarhum merupakan kecintaan yang tidak dapat kita ukur dan kita uji dengan segala kenyataan yang ada di dunia ini, sebab tidak ada di antara kita yang diundang pada malam ini, tapi semuanya hadir karena kesadaran, karena kepekaan, karena hati kita yang begitu tajam menyelusuri bagaimana cinta, kasih, dan rasa sayang kita kepada Bapak Pendeta Konia yang sudah meninggalkan kita, bahkan meninggalkan keluarga. Dan istri, kedua anak, dan segenap rumpun keluarga akan melihat kenyataan ini, bahwa ternyata istri dan kedua anak kekasih keluarga tidak sendirian, tapi begitu banyak jemaat keluarga yang datang dari tempat yang jauh maupun yang dekat untuk merasakan apa yang dirasakan oleh istri dan anak-anak. Nah, karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak mampu untuk saling menghibur begitu saja kalau kita tidak punya dasar penghiburan. Dan dasar penghiburan itulah yang akan kita gumuli dan kita renungkan pada saat ini sebagai bahagian dari kehidupan keluarga yang sedang mengalami duka cita. Firman Tuhan yang sudah kita baca dari Injil Lukas pasal 2 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-32 mau menceritakan sebuah kisah seorang yang bernama Simeon yang ada di kota Yerusalem, di mana kota Yerusalem adalah kota yang kudus, simbol kehadiran Allah, dan di Yerusalem merupakan pusat pertemuan setiap orang yang merindukan perjumpaannya dengan Tuhan, sehingga pusat peribadatan itu ada di kota Yerusalem. Dan di sana dikatakan ada seorang yang bernama Simeon. Simeon tidak terlalu banyak dikupas dan diceritakan di dalam bacaan kita tadi. Dia hanya dikatakan dia adalah seorang yang benar dan saleh. Kata benar dan saleh bukan mau dikatakan orang tanpa dosa, bukan mau dikatakan orang yang tidak akan mati, bukan mau dikatakan orang yang tidak akan sakit, bukan mau dikatakan orang yang tidak akan menangis dan meratap. Tapi kata benar dan saleh artinya orang yang sungguh-sungguh berusaha untuk mencari yang terbaik di antara yang baik,
yakni kebenaran Tuhan. Jadi dikatakan orang benar dan saleh artinya dia menjaga diri. Bagaimana dia tetap berada di dalam koridor yang sudah dialami dan dirasakan sebagai seorang yang mengalami kekuatan karena Tuhan. Dan Simeon ini dikatakan orang benar dan orang saleh bukan tanpa pergumulan. Karena dikatakan Simeon ada di Yerusalem untuk menantikan penghiburan. Tapi penghiburan yang dinantikan Simeon bukan penghiburan untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk keluarganya, tapi dikatakan penghiburan kepada Israel. Ada apa dengan Israel? Sehingga harus menantikan atau memohon penghiburan. Israel telah diuji oleh Allah melalui 10 hukum. 10 hukum itu merupakan alat uji Tuhan kepada Israel, yang diawali dengan kata jangan ada padamu ilah lain. Artinya jika kita mengilahkan sesuatu berarti kita menyampingkan Tuhan, kita melupakan Tuhan, kita mengabaikan Tuhan, kita menomorduakan Tuhan. Dan dalam hal-hal apa kita sering menomorduakan Tuhan atau mengabaikan Tuhan? Ketika ada prioritas utama di dalam diri kita yang menyangkut keserupaan kita dengan dunia. Itulah yang membuat mereka kehilangan jejak untuk melihat Bapa yang sesungguhnya, Allah yang sesungguhnya. Jadi penghiburan tetap dinantikan oleh Israel karena mereka tidak mampu lagi melihat Bapa yang sesungguhnya di tengah-tengah banyak tantangan, di tengah banyak godaan, di tengah banyak ajaran-ajaran yang berkembang pada saat itu. Dan ajaran-ajaran itulah saudara-saudara yang terkasih yang membuat Israel tidak mampu mengenal Bapa yang sesungguhnya, sehingga dia tetap menantikan siapa si penghibur yang sesungguhnya. Dan itu terus dilakukan oleh Simeon. Begitu setianya Simeon ada di bait Allah di Yerusalem. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara yang terkasih? Dikatakan ketika pada saat Yesus lahir dari rahim seorang Maria yang merupakan sosok yang sangat sederhana, yang berasal dari latar belakang yang sederhana, dia melahirkan seorang sosok manusia yang dikatakan di sini akan menjadi penyelamat, akan menjadi raja di atas segala raja. Namun ketetapan tradisi Yahudi, orang yang lahir dan sudah berusia 8 hari harus disunat. Yang kita lampaui itu sunat bagi anak yang 8 hari pasti mata koki. Tapi tradisi Yahudi pada saat itu ya merupakan ketetapan. Anak-anak yang berusia 8 hari harus dibawa ke bait Allah, harus dikerat kulit ketan, dan di situ kita akan melihat bagaimana tanda perjanjian yang ada pada anak itu. Dan ketika Yesus dibawa oleh Maria dan Yusuf, dia langsung disambut oleh Simeon. Disambut dan dikatakan di situ ia menatang dan mengambil anak itu sambil memuji Tuhan. Ada apa dengan anak ini? Dan apa yang dikatakan oleh Simeon di sini dikatakan, sekarang ya Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Simeon yang tadinya menantikan penghiburan dan mempersiapkan kematiannya, di saat dia melihat bayi Yesus yang dibawa oleh orang tuanya, langsung berkata, sekarang Tuhan, aku bersiap, sebab mataku telah melihat keselamatan.
Jadi ini yang menjadi pokok, saudara-saudara. Bukan Simeonnya, tapi apa yang dikatakan Simeon, bahwa saatnya aku melihat keselamatan. Banyak di antara kita yang hadir malam ini tidak terlalu mengenal almarhum. Dari mana kampungnya, berapa anaknya, siapa nama istrinya, tidak terlalu banyak di antara kita yang mengenal. Tapi itu tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah apa yang disampaikan, apa yang diberitakan hamba Tuhan semasa hidupnya. Berapa banyak orang yang didoakan, berapa banyak orang yang ditobatkan, berapa banyak orang yang diberkati. Itu yang harus kita ingat, itu yang harus kita renungkan. Tubuh kita ini akan tiada, tapi yang kita ucapkan itu akan menjadi kenangan bagi setiap orang, termasuk Simeon. Simeon tidak terlalu banyak dipublikasikan siapa dia. Apakah dia seorang imam? Tidak, hanya dikatakan orang benar dan orang saleh. Tapi yang menjadi fokus atau sorotan utama adalah perkataan Simeon, bahwa mataku telah melihat keselamatan. Jadi tidak penting siapa dia, karena yang naden mamaramata mekutanaki dan natumate. Tana pentaluman na kitu mekutana. Umbana ni kerukunan apa? Gereja apa? Buntut-buntutnya kok pirang-pirang pakumale tangnya siapa oleh gerejaku, tangnya siapa oleh kerukunanku dan sebagainya. Bukan ini yang dipersoalkan, tapi yang dipersoalkan apa yang dia beritakan, apa yang diajarkan semasa hidupnya, sebagaimana Simeon di sini. Tidak perlu siapa Simeon itu, tapi yang perlu di sini dia katakan, aku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa-bangsa. Oh, ternyata keselamatan itu adalah milik semua orang yang percaya kepada Tuhan. Sudah disediakan oleh semua orang yang percaya, termasuk yang diajarkan oleh almarhum semasa hidup. Jadi barangkali ada di antara kita yang hadir ini diberkati, disidi, didoakan, dikunjungi. Ya moya tulami tanam melo lalu penami. Kuma seandainya almarhum ini tidak ada, aku tidak akan pernah mendengar dan melihat keselamatan itu. Luar biasa hambanya ini, telah dipakai Tuhan dan diutus Tuhan hingga di Samarinda ini, telah mewartakan berita keselamatan itu. Sebab apa, saudara-saudara yang terkasih? Ibu Teresia mengatakan begini, pada akhirnya kehidupan kita tidak akan diadili berdasarkan berapa banyak gelar kita, tapi kita akan dihakimi berdasarkan sejauh mana perbuatan kita. Bunda Teresia mengatakan, ketika aku lapar, apakah engkau memberikan aku makan? Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Ketika aku di penjara, engkau menjenguk aku. Jadi inilah yang akan digunakan menurut Bunda Teresa sebagai alat untuk mengukur kualitas iman orang. Apakah orang mendengar apa yang diberitakan oleh setiap pengajar atau pelayan-pelayan Tuhan? Sebab kematian tidak akan memadamkan cahaya terang. Kematian hanya mematikan lampu karena fajar telah tiba. Dan kita diawali tadi dengan mati lampu. Seperti itulah kehidupan kita, hanya berhenti sejenak. Dan setelah itu kita akan melihat kebahagiaan yang dikatakan fajar. Kebahagiaan di dalam Tuhan, di mana Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Tapi doa miko ya, kota mati bang mapalena sebab mati telah surga. Oh iya, nasus itu mati di dalam Tuhan. Yan na to tayo bang na loma minggu, tayo bang na siyumpo pamato, tayo bang na basambayang, tayo bang na menani lagu Tuhan yang mana itu lagu dunia dan sebagainya. Madu ini kami bertobat. Iya, karena ibu kota semakin dekat, artinya tantangan penyakit-penyakit sosial semakin dekat dan kita harus siap mengantisipasi itu.
Maku resumang abang kom yang ini bangga bang kom ini lah. Dulunya kita anak daerah, sekarang akan menjadi anak ibu kota. Tapi resikonya besar. Jangan sampai pelita yang ada pada diri kita padam di tengah-tengah keramaian hidup. Sebab dikatakan di sini, kelahiran adalah misteri. Karena kelahiran akan diperhadapkan dua kenyataan, bahagia atau tidak. Jadi dah kamu misalnya kemudian menikah kamu, oh itu sudah aman, belum tentu. Juga kematian merupakan misteri. Karena tidak ada seorang pun yang berpengalaman di dalam kematian. Karena itu wajar kalau kematian itu menakutkan. Makanya berulang-ulang kalau ada orang bersaksi mengatakan, "Woi, perangina, nang kutiro to ngamaku tu suruga, woi nang lendu ya melona, maafan lona." Tidak ada ratap tangis. Ya saya ku tengah-tengah ku nambi bom-bom itu lamu suruga na suli apa ya? Ini adalah persoalan. Yang na bersaksi kumuai nang kutiro maku tu neraka ma pa di itongan jalan. Yang na dito kumamasan nang kita taman neraka paling itu adalah bulan-bulan promosi. Tapi betul-betul menderita kilan. Ya mau to kusule. Oh, ya tongan to. Kumatongan tujo nalalora kaya sule lamay neraka kidi ko la nyaman kilan. Tapi ya kita bersaksi mo tentang kerajaan sorga. Ya, kutang-tangari. Na biasa ya di patanambang mo to tali ngaduan tato kumoyo umpama di Yesus ite surugat ya. Yesus katakan jangan takut, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku jika engkau percaya. Sebab aku di dalam engkau dan aku di dalam Bapa sama seperti Bapa di dalam aku. Dan begitu pun aku di dalam kamu. Jadi luar biasa saudara-saudara, kematian merupakan misteri karena tidak ada di antara kita yang sudah berpengalaman untuk mati. Sehingga wajar saja kalau kita takut terhadap kematian. Dan juga dikatakan di sini, kehidupan itu merupakan sebuah mimpi. Mengapa dikatakan mimpi? Karena di dalam kehidupan itu ada teka-teki yang harus kita jawab. Nah, teka-teki inilah yang sedang digumuli oleh Simeon di dalam bait Allah. Bahwa kita tidak akan pernah menemukan ajaran yang sesungguhnya jika kita tidak berada di tempat yang tepat, mendengarkan dari orang yang tepat. Sampai Simeon katakan, "Ya Tuhan, ya, biarkanlah hambamu ini pergi di dalam damai karena aku telah melihat keselamatan." Mengapa Simeon katakan demikian? Karena dia berada di dalam ruang yang tepat, di dalam bait Allah. Bayangkan mana bayi Yesus dia kena sambut Simeon langsung mengatakan, "Ya Tuhan, hambamu ini telah siap dan biarkanlah hambamu ini pergi dengan damai." Apalagi kalau Simeon sudah melihat pekerjaan Yesus, mujizat Yesus, kasih sayang Yesus. Jadi jangan sampai ada di antara kita Bapak Ibu yang terkasih, sanksi atas semuanya itu, maka kita harus cepat-cepat bertobat. Luar biasa, Simeon hanya melihat bayi Yesus, belum pekerjaannya. Nah, kita sekarang ini sudah mendengarkan bagaimana pekerjaan Yesus yang melampaui akal dan pemikiran kita. Nah, tidakkah kita mengatakan seperti itu juga? Tuhan, biarkanlah aku pergi, sebab aku telah melihat keselamatan. Dan selanjutnya di dalam ayat 31, 32 dikatakan, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Jadi yaitu natirona Simeon adalah sesuatu yang diharapkan dan dirindukan dan dinantikan oleh umat-umat yang lain. Tidak ada umat yang lain, bangsa yang lain yang tidak mengharapkan keselamatan. Nah, keselamatan itulah yang dilihat Simeon di dalam diri bayi Yesus.
Dan itulah yang diajarkan almarhum semasa hidupnya, diajarkan di dalam keluarga, diajarkan di dalam setiap masyarakat di mana almarhum ini berada. Sebab kalau kita memutar kembali perjalanan almarhum ini memang luar biasa. Luar biasa perjalanannya. Berjuang melawan sakit penyakit. Itu semua karena keyakinannya bahwa jika Tuhan di pihakku, tidak ada yang mustahil. Jadi dia tidak pernah gentar dan khawatir sedikit pun untuk melakukan pelayanan. Sampai dia sudah pensiun masih mengangkat tugas pelayanan di jemaat Samarinda Baru. Pak Pendeta Hendra sering katakan, kendati orang tua ini betul-betul tidak fit kondisi kesehatannya, tapi kalau jadwalnya tetap dia mengangkat tugas pelayanan itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus melihat dan merenungkan dan mengingat semua apa yang sudah diajarkan almarhum semasa hidupnya. Jangan melihat bagaimana penyakitnya, bagaimana keluarganya, bagaimana perjalanan pelayanannya di dalam gereja Toraja, tapi lihat, dengar, ingat apa yang sudah diajarkan kepada kita, yakni keselamatan di dalam Tuhan. Semoga Roh Kudus menolong kita dan memampukan kita untuk melihat keselamatan di dalam Yesus Kristus sebagaimana yang dilihat oleh Simeon. Amin. Ada di BPK, Badan Verifikasi dan OIG Klasis, untuk mendampingi saya menyampaikan puji-pujian penghiburan. Semua pengurus OIG Klasis, PKB, PWGT, PPGT, Sekolah Minggu, Badan Verifikasi Klasis dan BPK. Serahkanlah hidupku padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Hidupku padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi.
Pai komita masambayang. Lan unting ngayo mabanda na iya tebyo na pak di bawan na kamatean o puang. Ang kiram pamengkara pamati bata di kalemi belan na tontong kikanasay. Lalu mintu lingkan na katuang kikumua. Kamu mo opuang tuotok na katuang. Iya mora bandang si teteno opuang lante mabongi to temo. Ang kiram pamasolanasang kan umpatutun sarno budang kisi sola iya te keluarga ya telan atu to temo opuang lan agan kamasusan tonto ki kana sai kumwa waira kada si sonda situ katu agan kitinggayo lan katuangki labin dalam temo bongi to temo untingayo ya tujona pak di kabelanna kamatean apa kikano sai kumwa belanna mamase komila ko kami masolana sangkan la binna harakala ko teto mak rapu ami papa diorenkan masolana sang rampo si pakatana si pakananna masolana sang la binna raka puang mang kamu kirangi ya tujona kada pe ada pe bangun matoto lan katuangki di perangi lambai surak madatumni marandukan opuang kubuaya tu kada tu mangka ki perangi basola nasang ka kitingayo ya tu diona kamatean apa makur resumangga akan pelanda mintu pak kamasean siapa tunduan tontong mempayan lan katuangki lan tetangga-tanganah kami nombangki duka puang ora kakilan mah kamasusan ki pempayan duka ya tu diona tanda maliki tanda korean sumangga ki mati bata di kalemi belanna agan katuan tu tonto pami sorongan kan ia moto opuang ki pada mangka usorongan dia tu dia tanda korean sumangga ki mati bata di kalemi tanda kumua lante kasih umpuran ulen dui pak di iya te ki pak di masola nasang kan te mak dioren ia tu pak di na keluarga lante inan iya te ia marato opuang itontong mas sambayang mati bata di kalemi kumua kamu masola kamu telah pamatoto kan masalah nasang lan sitarru na katuangki namoy rakaki masusa tontong lagi pakendek pak budian sia korean semanga mati bata di kali ini lan te mabong itu temo opuang ini rambo sambayang masalah nasang kan tompa sambayangan dia te diona tomatuangki mama ofi si sola anak-anaknya kamu opuang lau si sola nilang katuan na sitarru na dan no pa opuang na tontong matoto siya tontong umporan no kami lalu bintu agan katuan tulan na tinggayo lako kamu apuang tula untaran ni suka silasana siya kamu apuang tula tontong usande kairi kananda den no pak nalan agan dia to la tontong mempayan dia tu mama semi siya la po mempayan lan katuan na si sola anak-anak apuang tontong ka kami apuang si solani ia tu sa si lorangki opi si sola adik lan rumah tanggana kamu opuang si solani lalu mintu sudah pak katuanna lan pengkarangan lan tananan dapokna den no pak opuang namoy raka dia tuturuan ambe lan tangga-tangga katuan na mangka mumi kabe ampal lambe katuan na apa tontong lama aran luan mati kalemi belandai nang kamu opuang tu ambe ki ambe matontongan lalu mintu agan katuan ki mintu tetombe opuangnya tu rencana keluarga tulang palumpun dia te batangan rabuk ke masiang Allah mati duka kalian di opuang kini mas sambayang kubuah kamu opuang tulos si solandi itu keluarga labindar kaman di tonto di pudisya di pakalabi ia mote opuang tu pangando palakungki mati bata di kalemi papa toto kan masalah nasa opuang labindar raka lako ia temai ma'rapu talang ia mote opuang tu palakungki mati bata di kalemi pak de pagari kesalahan kini perangikan terampo mas sambayang umpatete sangan na puang ki puang Yesus puang pelabak na kasalangki tumangkau nanaikan mas sambayang susi tenda puang oambe kina surga kipalapuan na di pakalabi sangan anda patalo tu parentan anda dari tu paporayam bilang telido susi do surga bengkan tu silasan lagi kan di aloyati siapa dia tu salah budangki susi kami upagari salah atau kesalahan lakukan itu siada milorang kan di rosa sangat rinda-rinding kalakan dan rendah kami atas begitu
siagapan, siaga melapinan, saya lakonan. Penghiburan yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Mamalih penangku sisolah puan. Bapak Ibu segenap keluarga yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiran kamu kepada Allah dan yakinlah bahwa kamu telah melihat keselamatan yang daripadanya, dan keselamatan itu akan dinyatakan bagi kamu sebagai berkat yang utuh dan sempurna di dalam kehidupanmu. Dan terimalah berkat Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran segenap rumpun keluarga yang berduka, untuk dikuatkan, dihibur, dan ditopang, untuk menjadi persekutuan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan yang akan memberkati Bapak Ibu sidang penghiburan di malam ini. Tuhan yang akan memeteraikan damai dan sejahtera di atas segala-galanya, di dalam Yesus Kristus melalui perantaraan Roh Allah yang kudus, saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Tak usah takut, Allah menjaga. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
laksanakan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Majelis Jemaat Samarinda Baru yang telah memberikan kepercayaan kepada Badan Pekerja Klasis Kalimantan Timur dan Tengah untuk mengambil bahagian pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua rekan-rekan pendeta yang boleh terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini. Mewakili Badan Pekerja Klasis Kalimantan Timur dan Tengah, kami menyapa Ibunda terkasih yang dengan akrab disapa setiap hari, Mama Opi, adik kekasih Opi dan Ani bersama suami. Kami merasakan duka cita yang dialami oleh segenap keluarga. Harapan kami bahwa Mama Opi bersama dengan adik-adik akan tetap tegar, akan tetap kuat dalam kelanjutan kehidupan yang Allah karuniakan. Keyakinan bahwa bersama dengan Tuhan, keluarga di tempat ini mampu menjalani masa depan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Purre Sumanga dan selamat malam bagi kita semua. Ibu Ida. Apa dengan basisnya Kak Linda? Terima kasih kepada semua Bapak dan Ibu Pendeta dalam lingkup Gereja Toraja Klasis Kalimantan Timur dan Tengah yang telah melayani kita pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kita semua, terkhusus bagi keluarga yang berduka cita.